sosialisasi pustaka digital Mitra Netra dalam rangka World Book Day. Padahal World Book Day-nya sebenarnya masih nanti ya, tanggal 23 April, tapi kita rayain aja hari ini, di tanggal 17 ini, teman-teman. Ya, mungkin dari teman-teman yang sudah mendaftarkan di acara ini, udah hadir di acara ini, sebagian mungkin sudah anggota Pustaka Mitra Netra, mungkin sebagian juga baru tahu, atau sudah pernah join tapi masih bingung gimana cara menggunakannya, cara download bukunya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di hari ini ya, teman-teman. Hari ini kita ada Mbak Indah Lutia dan ada Pak Budi yang akan membahas soal program-programnya di Pustaka Digital Mitra Netra, dan juga nanti Pak Budi mungkin akan bahas soal teknis ya, soal download buku, soal mungkin mendengarkan buku audio atau EPUB-nya seperti apa, atau aplikasi yang digunakan seperti apa untuk mendengarkannya gitu ya. Nah, nggak berlama-lama lagi, kayaknya tadi teman-teman udah pada penasaran gitu ya. Nanti kita mulai aja, silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih Mbak Dani. Halo, apakah suara saya terdengar jelas Mbak Dani? Jelas, Mbak Indah. Jelas ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau menjelang siang ini ya, udah jam 10 lewat. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini bisa kumpul bareng dengan teman-teman semua yang sama-sama senang dengan literasi, sehingga teman-teman semua ingin gabung pada forum ini. Salam kenal, saya Indah, saya adalah Kepala Bagian Produksi Buku dan Perpustakaan di Yayasan Mitra Netra. Ya, saya di sini tadi saya dengar obrolannya, semuanya ini ya udah pada saling kenal dan banyak juga ini yang memang sering belajar atau sering datang ke Yayasan Mitra Netra. Senang sekali bisa ketemu di sini. Udah lama kita nggak ketemu. Oke, di sini saya kebagian menjelaskan apa sih Pustaka Mitra Netra. Ya. Tentang Pustaka Digital Mitra Netra. Nah, memang salah satu layanan di Yayasan Mitra Netra adalah produksi buku yang aksesibel untuk tunanetra. Sebelumnya Mitra Netra hanya menyediakan buku dalam 2 versi, yaitu dalam bentuk buku Braille dan dalam bentuk buku audio atau digital talking book. Nah, kalau untuk buku Braille yang teman-teman semuanya juga sudah tahu gitu kan, bisa dimanfaatkan melalui perpustakaan Yayasan Mitra Netra, dan itu bisa melakukan peminjaman atau merequest buku-buku yang akan dibuat Braille. Tentunya memang kalau buku Braille kan semuanya juga sudah tahu ya, satu buku biasa ketika dialihkan menjadi Braille hasilnya itu banyak sekali, seperti itu. Dan sampai saat ini kita tetap melayani untuk kebutuhan buku Braille. Nah, yang kedua itu adalah digital talking book atau buku audio. Nah, ini bukunya baca ulang oleh pembaca di Yayasan Mitra Netra. Nah, memang bisa dimanfaatkan melalui perpustakaan Yayasan Mitra Netra. Teman-teman yang sudah menjadi anggota di perpustakaan Mitra Netra bisa meminjam atau jika ingin memiliki juga bisa seperti itu. Nah, untuk buku audio itu lebih, apalagi untuk buku-buku yang fiksi itu lebih enak ya kita dengarkan dan lebih hemat karena satu judul buku itu hanya menjadi satu CD saja seperti itu. Dan untuk buku-buku yang fiksi itu pembacanya ada intonasi, jadi kita bisa lebih lebih mendalami buku yang sedang kita dengarkan. Nah, beberapa tahun yang lalu Mitra Netra membuat tambahan untuk
buku yang aksesibel untuk teman tunanetra yaitu dalam format EPUB. Nah, dalam format EPUB ini yang hari ini akan kita yang kita lebih berdalam lebih dalam lagi pembahasannya. Nah, untuk menikmati buku-buku dalam format EPUB ini melalui Pustaka Mitra Netra, ya. Nah, kayaknya sebagian besar yang teman-teman mengikuti forum ini sudah menjadi anggota di Pustaka Mitra Netra ya. Kalau ada yang belum silahkan, ayo gabung. Pustaka Digital Mitra Netra. Apa sih itu Pustaka Digital Mitra Netra? Nah, Pustaka Mitra Netra itu adalah perpustakaan buku digital dalam bentuk EPUB atau Electronic Publication dan audio atau buku bicara digital yang diselenggarakannya secara daring oleh Yayasan Mitra Netra. Nah, perpustakaan ini dapat diakses menggunakan aplikasi pembaca layar melalui komputer maupun smartphone. Jadi, teman-teman semua tidak perlu jauh-jauh datang ke Mitra Netra atau menghubungi perpustakaan Mitra Netra untuk meminjam buku, ya. Nah, bisa sekarang melalui Mitra Netra untuk mengakses buku-buku dalam format EPUB seperti itu. Nah, kenapa sih Mitra Netra kok mau-maunya ya repot-repot bikin pustaka digital Mitra Netra gitu. Nah, jadi Mitra Netra membuat Pustaka Mitra Netra ini karena melihat berkembangnya teknologi yang semakin pesat. Lagi teknologi yang aksesibel untuk teman-teman tunanetra. Sekarang itu semakin berkembang. Lalu dengan semakin berkembangnya teknologi, apalagi yang aksesibel untuk tunanetra, Mitra Netra juga ingin mengajak teman tunanetra untuk lebih akses teknologi. Jadi yang, aduh saya takut deh menggunakan, halo, ya, halo, ya. Jadi Mitra Netra dengan berkembangnya teknologi sekarang ini ingin mengajak tunanetra untuk lebih akses, untuk lebih bisa lagi mengakses teknologi. Jadi dengan adanya Pustaka Mitra Netra ini, teman-teman yang tadinya smartphone-nya atau gadgetnya itu untuk hanya untuk mengirim pesan atau browsing apa, sekarang bisa untuk menikmati buku-buku seperti itu. Nah, Pustaka Mitra Netra ini juga sebagai wadah untuk koleksi buku aksesibel yang diproduksi oleh Yayasan Mitra Netra. Kalau untuk buku braille dan buku audio selama ini kan diaksesnya melalui perpustakaan yang ada di Mitra Netra. Berarti kan juga ada kendala di jarak seperti itu. Nah, dengan adanya Pustaka Digital Mitra Netra atau Pustaka Mitra Netra ini, jangkauannya itu lebih luas lagi. Jadi yang menjadi member itu bisa di seluruh Indonesia, bisa dimanapun. Dan penikmat buku-bukunya juga jadi lebih banyak. Seperti itu. Nah, dengan adanya koleksi-koleksi buku yang ada di Yayasan Mitra Netra dan teman-teman juga sekarang semakin mudah untuk mengakses buku-buku melalui Pustaka Mitra Netra diharapkan dapat meningkatkan minat baca untuk teman-teman tunanetra. Seperti itu. Karena kita semua juga tahu bahwa buku itu adalah jendela dunia, sumber informasi, seperti itu. Dan memang untuk buku-buku yang aksesibel untuk teman tunanetra kita masih sedikit ya, kita masih sulit mendapatkan di toko-toko buku yang biasa, seperti itu. Jadi Mitra Netra ini membuat suatu wadah Pustaka Mitra Netra untuk teman-teman semua. Aplikasi yang bisa memutar atau kita menikmati buku EPUB dan buku audio. Kalau untuk buku EPUB ini, tadi kan ada pertanyaan tuh saya dengar ya dari teman-teman, itu diputarnya melalui apa gitu kan. Nah, ada beberapa aplikasinya untuk pembaca EPUB di komputer, diantaranya itu Thorium Reader, Adobe Digital Edition, ada EPUB File Reader, dan lainnya. Nah, dari Yayasan Mitra Netra, kami merekomendasikan untuk menggunakan Thorium Reader.
Untuk buku audio, buku ini dibuatnya dalam format MP3 dan dalam bentuk playlist MP3. Nah, bisa dijalankan melalui komputer dan smartphone Android dan iOS. Nah, untuk alat pemutarnya ini akan lebih detail, akan lebih dalam lagi dijelaskan oleh teman saya nanti Mas Budi. Jadi sabar ya teman-teman semua ya. Nah, saat ini apa aja sih yang buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra? Koleksinya apa aja sih yang ada di Pustaka Mitra Netra? Menariknya apa sih gitu kan? Nah, buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra itu ada buku pelajaran sekolah, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, baik itu yang dari SLB atau dari sekolah-sekolah inklusi. Jadi teman-teman semua yang saat ini masih bersekolah di jenjang SD, SMP, SMA bisa menikmati buku-buku pelajarannya di Pustaka Mitra Netra. Lalu untuk teman-teman yang masih berkuliah di perguruan tinggi, di Pustaka Mitra Netra juga ada beberapa buku untuk tingkat perguruan tinggi. Yang berkuliah di jurusan hukum, ada buku tentang hukum-hukum. Yang mengambil jurusan tentang PLB, tadi kayaknya saya dengar ada ya. Di situ ada beberapa buku mengenai tentang pendidikan luar biasa. Atau ada juga buku mengenai kurikulum juga ada di Pustaka Mitra Netra. Nah, buku-buku referensi, buku-buku sejarah, lalu ada juga buku-buku tentang parenting juga ada. Tadi saya sebelumnya dengar ada yang nanya, ada nggak sih buku tentang bagaimana mendidik anak kayak gitu kan? Kayak tadi saya dengar tuh ada. Nah, ada di Pustaka Mitra Netra itu sudah ada beberapa buku mengenai parenting yang sudah diunggah di Pustaka Mitra Netra. Ada juga buku mengenai biografi pahlawan-pahlawan atau biografi orang tokoh hebat, ya, itu juga sudah ada. Buku-buku tentang motivasi, di sini juga ada buku tentang hobi, ada juga buku tentang resep-resep masakan. Jadi yang sekarang lagi hobinya itu masak, apalagi semenjak pandemi, banyak yang tadinya tuh kurang suka masak karena pandemi, akhirnya coba-coba resep baru ya. Nah, kemarin ada beberapa buku mengenai resep-resep masakan juga sudah diunggah di Pustaka Mitra Netra. Yang suka novel atau cerpen-cerpen. Nah, yang apalagi misalnya yang penulisnya itu yang lagi booming kayak Andrea Hirata, Terelie gitu kan, atau Dewi Lestari. Nah, itu juga sudah ada beberapa buku karangan dari mereka-mereka ini yang sudah diunggah di Pustaka Mitra Netra. Buku cerita anak-anak juga ada. Jadi teman-teman tunanetra yang ingin menceritakan tentang dongeng-dongeng atau cerita tentang anak putri-putri, princess-princess gitu, princess-princess Disney gitu kan, untuk anak-anaknya, untuk adiknya atau untuk keponakannya gitu. Nah, itu bisa dengerin di sini dan kita bisa menceritakan kembali ke mereka. Nah, tadi Mbak Arya juga sebelumnya juga udah bilang ya, Mitra Netra juga sudah menyediakan buku tentang tafsir Kemenak. Nah, ini bekerja sama juga dengan Kementerian Agama seperti itu. Nah, untuk buku-buku pelajaran juga ada untuk buku-buku pendidikan agama yang Kristen, yang Konghucu, itu sedang proses semuanya ya. Yang Buddha, yang Hindu itu juga sedang diproses. Jadi ditunggu saja waktu pengunggahannya. Nah, biasanya nih dari admin Pustaka Mitra Netra itu akan menginformasikan kepada anggota buku-buku yang terbaru, buku-buku yang baru saja diunggah di Pustaka Mitra Netra, itu akan diinformasikan oleh admin. Jadi
yang belum bergabung menjadi anggota Pustaka Mitra Netra, ayo cepat gabung gitu kan. Apalagi yang memang hobinya itu membaca atau mendengarkan, nah itu ayo silahkan gabung. Nah, mulai tahun 2020 kemarin, itu di Pustaka Mitra Netra kan juga selain buku IPA ada juga buku audio. Cuma memang saat ini koleksi buku audionya itu masih belum sebanyak buku IPA karena itu masih dalam proses juga kita pengunggahannya. Gitu. Jadi yang mau mendengarkan novelnya, saya pengen nih dengerin novelnya ini dalam yang versi yang dalam bentuk audio gitu kan, itu silahkan. Atau saya lagi pengen cari, apalagi lagi puasa kayak gini, ada nggak ya buku yang tentang puasa gitu kan? Itu silakan dicari di Pustaka Mitra Netra. Nah, dengan adanya Pustaka Mitra Netra ini, teman-teman semua yang seperti tadi saya bilang ya, bisa mengakses buku-buku itu di mana aja. Tadi kan bisa melalui smartphone. Jadi bisa di dalam perjalanan, misalnya di mobil atau di angkot, ya jadi sampai pada bengong, udahlah buka Pustaka Mitra Netra, entah kita mau pengen dengerin buku audio atau buku format EPUB. Jadi bisa dimanapun, seperti itu. Atau misalnya sambil yang punya hobi masak, kayak itu kan sambil dengerin resepnya, kalau buku braille kan kita ketika baca buku braille kita nggak bisa melakukan yang lain karena tangannya itu harus meraba buku braille. Nah, dengan adanya buku yang dalam format IPUB atau audiobook ini di Pustaka Mitra Netra itu jadi teman-teman bisa tinggal buka Pustaka Mitra Netra lalu tinggal cari buku yang diinginkan. Nah, bisa sambil dengerin gitu. Saat ini jumlah koleksi buku yang ada di Pustaka Mitra Netra untuk buku IPUB-nya ini baru 1.496 judul buku IPUB dalam format IPUB. Dan sampai sekarang juga Mitra Netra kami masih memproses, masih membuat buku-buku dalam format IPUB dan akan terus ditambah terus jumlah koleksi bukunya dengan bervariasi ini ya, bervariasi kategorinya yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk pengguna atau anggotanya sekarang ini sampai saat ini berjumlah 1.298. Nah, lalu buku yang sudah diunduh di Pustaka Mitra Netra ada 20.441. Jadi sudah banyak juga nih teman-teman yang menikmati buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra. Jumlah pengunjungnya sampai saat ini 155.401 pengunjung yang sudah mengunjungi Pustaka Mitra Netra. Nah, teman-teman yang sudah menjadi anggota Pustaka Mitra Netra itu bisa ditingkatkan lagi membaca bukunya, baik itu buku IPUB ataupun buku audio. Atau kalau yang sudah daftar tapi vakum gitu kan, kayak tadi saya dengar tuh, saya sudah daftar tapi tuh kayak masih bisa apa enggak kayak gitu ya kan, atau yang belum mendaftar jadi anggota. Nah, persyaratannya yang belum mendaftar menjadi anggota, persyaratannya itu yang pertama pastinya adalah penyandang tunanetra. Nah, bagaimana nih adminnya tahu bahwa yang mendaftar ini adalah tunanetra? Nah, jadi harus melampirkan surat konfirmasi ketunanetraan. Nah, surat konfirmasi ketunanetraannya ini dari dokter mata atau organisasi ketunanetraan, misalnya aja Pertuni atau ITMI atau yayasan yang melayani tunanetra, misalnya yayasan Tika Desa Rata seperti itu, atau dari sekolah, baik itu sekolah SLB maupun sekolah inklusi. Jadi nanti
dari sekolahnya itu memberikan surat bahwa nama calon anggota ini adalah benar siswa tunanetra di sekolah tersebut. Atau yang calon anggota ini sekarang lagi kuliah di perguruan tinggi. Nah, itu bisa melampirkan surat dari universitasnya. Itu bisa dari TU-nya ya, atau dari dekannya, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini sedang belajar di Yayasan Mitra Netra, atau yang sudah menjadi anggota Perpustakaan Mitra Netra, tapi belum menjadi anggota Pustaka Mitra Netra. Nah, itu juga bisa rekomendasinya dari pengajar. Pengajar, misalnya aja saat ini ada beberapa teman yang sedang mengikuti kursus komputer, atau ada yang mengikuti tutorial. Nah, itu bisa nanti rekomendasinya dari pengajarnya yang di Mitra Netra. Atau saya sudah menjadi member di Perpustakaan Mitra Netra, tapi saya belum jadi anggota. Nanti bisa rekomendasinya itu dari pustakawannya. Seperti itu. Jadi ketika surat konfirmasi ketunanetraannya itu sudah disiapkan oleh calon anggota ini, selanjutnya langkahnya adalah mengisi form pendaftaran. Nah, mengisi form pendaftarannya itu melalui website Pustaka Mitra Netra. Websitenya itu http://pustaka-mitranetra.or.id/pendaftaran. Nanti di situ teman-teman semua mengisi form, nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, lalu nomor handphone. Nomor handphone itu wajib ya, harus diisi. Semua yang ada di situ wajib diisi. Dan nomor handphonenya itu adalah nomor handphone yang calon anggota nih, jangan nomor handphone orang tua atau kakaknya atau adiknya, karena nanti akan banyak informasi-informasi juga yang melalui nomor handphone anggota, seperti itu. Apalagi untuk kita mengkonfirmasi bahwa calon anggota ini memang benar adalah tunanetra, kita bisa menelpon balik kepada calon anggota ini dengan melalui video call, seperti itu. Nah, setelah selesai ketika mengisi Pustaka Mitra Netra ini, di situ adalah melampirkan surat konfirmasi ketunanetraan. Nah, surat konfirmasi ketunanetraan ini bisa diunggah di websitenya Pustaka pada saat mendaftar, atau kalau memang kesulitan mengunggah di website Pustaka Mitra Netra, bisa surat rekomendasinya itu di email. Jadi ketika selesai mengisi form pendaftaran, itu disubmit, lalu surat konfirmasi ketunanetraannya secara terpisah di email. Di email ke yayasanmitranetra@gmail.com atau dikirim via pos seperti itu. Ya. Selanjutnya, ketika sudah mendaftar dan sudah diverifikasi oleh admin Pustaka Mitra Netra, yang paling penting di sini adalah ketika teman-teman sudah menjadi anggota Pustaka Mitra Netra dan sudah menikmati buku-buku dalam format EPUB maupun audio, atau buku-buku dalam format EPUB-nya ini sudah diunduh oleh teman-teman semua, itu teman-teman tidak boleh memberikan buku tersebut ke orang lain. Walaupun misalnya teman dekatnya, saya minta dong, kemarin udah download ya dari Pustaka ya, judulnya apa aja, saya minta dong copy dong gitu ya kan. Nah, ini teman-teman tidak boleh memberikan gitu kan hasil unduhannya gitu. Jadi kalau ada yang temannya minta seperti itu, disarankan aja udah mendingan daftar aja di Pustaka Mitra Netra, nanti bisa download sendiri gitu kan. Nah, karena di ketentuannya itu adalah anggota ini tidak boleh memberikan buku dari Pustaka Mitra Netra ini ke orang lain, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua
yang belum menjadi anggota di Pustaka Mitra Netra, ayo yuk kita gabung, kita daftar menjadi anggota. Itu mudah banget, apalagi dengan yang mengikuti forum ini, nanti jika ada kesulitan mendaftar itu bisa kita bahas di sini atau bisa berkomunikasi ke Mitra Netra jadi untuk tanya-tanya seperti itu. Nah, untuk bagaimana sih cara mendownloadnya buku-buku yang ada di Pustaka Mitra Netra atau yang sudah jadi member tapi itu ada kesulitan ketika proses mengunduh atau kesulitan ketika mendengarkan buku audio. Nah, untuk teknisnya seperti itu akan dijelaskan lebih detail lagi oleh teman saya, Mas Budi. Saya rasa itu penjelasan mengenai Pustaka Mitra Netra. Nanti kita bisa, kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, nanti bisa dilanjut di sesi diskusi ya, Mbak Ya, Dani ya. ya Gitu. betul Mbak Indah. Oke. Ya, Iya. terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Indah. Teman-teman, nanti kita lanjut dulu ya ke Pak Budi yang akan menjelaskan tentang hal-hal teknis. Nanti sesi tanya jawab dan diskusinya di akhir nih. Siapa tahu pertanyaannya teman-teman masih terjawab dari presentasinya Pak Budi gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah kepikiran pertanyaan, mungkin nanti bisa mulai dituliskan di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau yang mau nanya langsung nanti di akhir sesi ya, setelah sesinya Pak Budi ini. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman. Saya sudah share screen. Mbak Indah sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah. Ya, terima kasih. Nah, kalau tadi Mbak Indah menjelaskan tentang secara umum apa itu Pustaka Mitra Netra, maka bagian saya menjelaskan secara teknis bagaimana cara mengakses Pustaka Mitra Netra ini. Seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi bahwa Pustaka Mitra Netra Pak Budi, maaf suaranya ya, kecil. Kecil. Ini Ya, cukup. itu. Ini lebih jelas. Tadi agak jauh. Ini udah oke. Headsetnya kurang dekat ternyata harus dipegang ya. Iya. Ya, sebagaimana Mbak Indah jelaskan bahwa Pustaka Mitra Netra ini diperuntukkan hanya untuk tunanetra, baik itu tunanetra total maupun low vision, di mana di dalamnya terdapat buku-buku dalam bentuk EPUB maupun buku audio. Jadi mulai tahun 2000 ini ada dua jenis buku EPUB dan buku audio. Nah, buku audio ini merupakan rekaman manusia, nanti didengarkan dalam bentuk MP3. Nah, alamat yang digunakan untuk mengakses perpustakaan ini adalah pustaka.mitranetra.or.id ya. Nah, ini bisa diakses melalui browser. Kalau di komputer bisa menggunakan Internet Explorer, Firefox, atau Google Chrome. Kemudian di smartphone, Android maupun iPhone bisa menggunakan browser Google Chrome atau browser-browser lain yang ada di smartphone tersebut. Safari kalau di iPhone ya. Nah, setelah mengakses Pustaka Mitra Netra, di halaman utama di sini ada beberapa menu utama, yaitu tentang, kemudian pustaka, link permintaan, link persyaratan, kemudian kerjasama dan kontak. Nah, pada halaman utama ini dihadapkan dengan pencarian buku, di mana teman-teman bisa mengetikkan buku-buku yang akan dicari. Di sini tinggal mengetikkan keywordnya atau kata kuncinya. Sampai saat ini, tadi Mbak Indah sudah sampaikan ya, ada tertulis deskripsi tentang statistik atau jumlah buku yang ada sampai saat ini ada 1496, jumlah unduhan, pengguna, dan sebagainya. Nah, diharapkan teman-teman bisa mengakses halaman tentang, karena di sini dijelaskan bagaimana panduan-panduan secara umum cara mengakses Pustaka Mitra Netra ini. Nah, untuk file yang berbentuk EPUB, reader apa sih yang digunakan untuk membaca file EPUB tersebut?
Kalau menggunakan komputer bisa menggunakan EPUB file reader, menggunakan Thorium reader, atau menggunakan Adobe Digital Edition. Di sini disediakan linknya kalau teman-teman mau akses. Kemudian untuk Android bisa teman-teman menggunakan Lithium. Lithium di sini bisa di-download di Play Store. Tinggal diketikkan aja LITHIUM, itu Lithium, bisa di-download. Kemudian bisa juga menggunakan Voice Dream atau EPUB reader lainnya yang memang sesuai. Nah, kami mencantumkan ini memang yang sudah diuji coba oleh pihak Mitra Netra bahwa ini memang cukup aksesibel. Untuk iOS di iPhone bisa menggunakan iBooks, itu iBooks setiap iPhone pasti ada ya secara default. Bisa juga menggunakan EPUB reader lainnya atau menggunakan Voice Dream. Voice Dream ini juga cukup aksesibel. Nah, untuk buku audio ini berbentuk MP3. Sebetulnya ini formatnya format DAISY, namun karena di perpustakaan kami belum mendukung untuk format DAISY ini. Nah, kami sedang mengembangkan aplikasi yang nantinya bisa diakses teman-teman melalui Android dan iPhone. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa uji cobakan ke teman-teman. Jadi ini diharapkan akan lebih mempermudah mengakses perpustakaan kami melalui aplikasi di Android maupun iPhone. Nah, untuk buku audio ini bisa menggunakan VLC Media Player. Kalau di komputer Windows bisa mendownload di sini di link tentang di menu tentang teman-teman bisa download, linknya bisa diakses langsung, bisa di-download melalui link ini VLC Media Player. Untuk Android juga sama, di sini ada linknya, untuk iOS juga. Nah, untuk buku-buku audio ini disediakan kategori khusus, namanya kategori buku audio. Jadi kalau teman-teman akses di Pustaka Mitra Netra, nanti akan ada link utama, link pustaka. Nah, link pustaka ini berisi buku-buku yang sudah diupload di Pustaka Digital kami. Di sini di mana teman-teman ketika di tab diakses melalui tab pencarian, di sini ada fasilitas pencarian. Kemudian tab kembali ke kategori buku. Di sini bisa memilih berdasarkan kategori anak, remaja, dewasa, atau kategori fiksi, non fiksi, buku motivasi, atau pelajaran. Di sini juga ada buku-buku EPUB atau audio untuk pelajaran SD, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, misalkan teman-teman bisa melakukan pencarian di fasilitas pencarian ini. Tinggal diketikkan kata kuncinya, nanti tinggal enter atau tab ke cari. Nah, setelah ketemu, misalnya di sini ada buku contoh ya, Si Anak Badai. Nah, ketika dipilih, maka akan ditampilkan deskripsi buku. Deskripsi buku ini ada berupa sinopsis, pengarang, penerbit, ISBN, ukuran file, dan total diunduh. Nah, di sini ada keterangan Anda harus login untuk dapat mengunduh buku ini. Nah, harus login dulu. Bagi yang sudah terdaftar jadi anggota, tinggal dipilih link login, kemudian masukkan alamat email dan passwordnya. Nah, bagi yang belum terdaftar, diharapkan register terlebih dahulu atau mendaftar, sebagaimana tadi Mbak Indah jelaskan bahwa calon anggota ini diperuntukkan untuk tunanetra, di mana selain mengisi form formulir, kita harus menampilkan surat ketunanetraan. Namun demikian bisa juga untuk mempermudah, dan surat ketunanetraan ini diperuntukkan supaya tidak disalahgunakan oleh calon anggota yang bukan tunanetra. Maka dari itu kami berusaha untuk memfilternya dengan adanya surat ketunanetraan. Nah, di samping itu, jika ini dirasa sulit atau susah, bisa dikoordinir melalui anggota lembaga ketunanetraan seperti Pertuni atau yayasan tunanetra lainnya. Nah, dengan dikoordinir ini tentunya tidak diperlukan lagi surat rekomendasi ini untuk karena sudah pasti bahwa yang mengkoordinir ini calon anggota ini adalah tunanetra. Nah, kemudian bisa juga
secara mandiri daftar, lalu nanti persyaratannya bisa di email sebagaimana Mbak Indah sampaikan ke yayasanmitranetra@gmail.com. Nah, kami ada alternatif lain untuk mempermudah untuk konfirmasi keanggotaan, yaitu yang akan nanti kami lakukan itu akan mengkontak melalui alamat handphone atau nomor handphone yang didaftarkan. Kami akan video call untuk memastikan bahwa calon pendaftar ini benar-benar tunanetra. Nah, kalau sudah dikonfirmasi, baru nanti akunnya bisa diaktifkan. Nah, nanti untuk keterangan username sama passwordnya akan di email ketika pendaftaran dimasukkan alamat emailnya. Itu makanya pastikan alamat email yang diisikan itu harus aktif, dalam keadaan aktif. Nah, misalnya bagaimana kalau yang sudah menjadi anggota passwordnya lupa. Nah, sebetulnya di menu tentang itu sudah dijelaskan kalau lupa password berarti masuk ke link login, kemudian pilih lost password atau lost your password atau lupa password. Kemudian masukkan email yang terdaftar tersebut. Nanti akan di email secara otomatis ke email yang dimasukin tadi. Kemudian cek email teman-teman, kemudian akses link yang diberikan dari email tersebut, kemudian masukkan password baru. Itu cukup simpel ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ingin mengganti password? Nah, sama juga, kalau ingin mengganti password tinggal login terlebih dahulu, kemudian masuk ke pustaka.mitranetra.org.id. Kemudian di sini ada di WP admin profil. Nah, di profil itu baru di tab ke new password, masukkan password baru. Itu seperti itu. Nah, tentunya kalau sudah menjadi anggota kita pasti login terlebih dahulu. Nah, ada batasan buku-buku yang dapat di-download ketika kita sudah login. Nah, per hari hanya dapat mendownload atau mengunduh 5 buku dalam satu hari. Nah, ini untuk membatasi atau untuk menghindari penyalahgunaan juga, maka kita batasi 5 buku per hari. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mendownload lebih buku yang lainnya, kemudian harus menunggu besok untuk mendownload 5 buku lainnya dalam satu hari. Nah, itu. Nah, form-form apa saja yang didaftarkan itu, kalau bagi teman-teman yang belum pernah mengakses form pendaftaran itu secara umum nama, kemudian alamat email, kemudian password yang akan digunakan, kemudian telepon, jenis kelamin, jenis ketunanetraan, tanggal lahir, dan alamat. Nah, tanggal lahir ini digunakan sebagai nanti kami gunakan untuk memfilter kategori. Karena ketika tanggal lahirnya kategori anak-anak, maka tidak bisa mendownload buku-buku dengan kategori dewasa. Nah, itu. Kemudian untuk buku-buku yang sudah di-download, nah secara otomatis akan ada statistiknya. Jadi Mitra Netra akan mengetahui siapa saja yang sudah mendownload buku tersebut, atau paling tidak judul buku apa saja, kemudian di-download tanggal berapa, itu akan ketahuan. Nah, jika ada masalah dalam mengakses buku Pustaka Mitra Netra ini, diharapkan teman-teman bisa meng-email ke alamat email yang tertera di kontak, menu kontak Pustaka Mitra Netra, yaitu ke yayasanmitranetra@gmail.com. Nah, untuk menjalin hubungan atau komunikasi diskusi antar Pustaka Mitra Netra ini juga untuk mengatasi masalah-masalah kendala yang dihadapi teman-teman anggota dalam akses Pustaka Mitra Netra, maka kami dibuatkan mailing list atau milis Pustaka Mitra Netra @googlegroups.com. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar di Pustaka Mitra Netra, otomatis akan kami masukkan ke dalam milis tersebut. Dan juga kami sediakan sebagai alternatif bagi teman-teman yang punya aplikasi Telegram di smartphone Android maupun iPhone teman-teman.
kami secara otomatis juga kami masukkan jadi bagi yang sudah terdaftar di Telegram ke grup Pustaka Mitra Netra di Telegram. Nah, tadinya kami ingin membuat grup di WhatsApp, cuma di WhatsApp ini ada keterbatasan anggota, jadi maksimum hanya 250 anggota. Nah, di Telegram ini bisa sampai 200.000 anggota. Nah, maka alternatif yang kami gunakan menggunakan Telegram. Sampai saat ini sudah untuk buku-buku updatean terbaru sudah dikirim melalui milis Pustaka Mitra Netra dan melalui Telegram. Untuk diskusi juga bagaimana kendala itu bisa diakses di Telegram juga. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjadi anggota dan belum tergabung dalam grup milis Telegram, silahkan di-download aplikasi Telegramnya, kemudian di-add di Telegram supaya bisa mengetahui info-info terkini di grup tersebut. Nah, mungkin itu ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum bisa mengakses atau belum familiar mengakses menggunakan smartphone maupun komputer, di menu tentang juga Budi hilang suaranya. Ya, halo. Ya, Ya. sepertinya ada disediakan kendala. tutorial, video tutorial dan juga menggunakan iPhone. Ya, ya Pak. Agak hilang Pak Budi bisa suaranya melihat tadi. YouTube. Ada hilang ya? Sebentar. Sudah ada sekarang? Sudah jelas, Budi, silakan. Ya. Ya. Bagi teman-teman yang ingin mengakses tutorial, silahkan akses di menu tentang atau sebenarnya kalau terhubung ke grup, ketika ada updatean terbaru selalu kami sampaikan link-link tersebut. Jadi teman-teman bisa akses bagaimana cara mengakses menggunakan iPhone, menggunakan Android maupun menggunakan komputer bicara di komputer. Nah, harapannya dengan adanya video tutorial ini teman-teman bisa lebih mudah mengakses. Nah, khusus untuk buku format audio MP3 atau DAISY, di sini karena bentuknya berupa playlist M3U, jadi playlist M3U mungkin teman-teman sudah ada yang familiar dengan playlist ini, extension untuk membaca file-file MP3. Jadi bisa diakses menggunakan VLC Media Player, bisa menggunakan Windows Media Player, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembaca MP3, itu bisa diakses. Nah, cuma ada di sini beberapa browser di smartphone ada masalah ketika mendownload untuk buku-buku audio ini. Ketika pilih download now, maka akan otomatis play baik di smartphone atau di komputer. Nah, itu bisa langsung di play, didengarkan. Tetapi jika ingin di download, ketika misalnya di komputer, pada link download now, tap 2 kali, kemudian tahan, jangan dilepas sampai tampil kontak menu. Nah, setelah itu baru download link. Nah, baru bisa terdownload. Setelah download baru dibuka menggunakan VLC player. Nah, di VLC player di situ ada link unduh. Itu akan terlihat kalau di Android itu buku-buku yang sudah diunduh baru bisa di play. Nah, di situ ketika dibuka menggunakan VLC player akan tampil tuh sesuai dengan daftar isi atau table of content ya, biasanya per bab atau subbab. Nah, itu bisa dinavigasi per bab, subbab, bisa juga dinavigasi per 1 menit, per 5 menit, per 30 detik. Itu ada shortcutnya di menu tentang, di situ kami sampaikan juga. Nah, mudah-mudahan ini dapat menjawab permasalahan teman-teman dalam mengakses pustaka Mitra Netra. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, oke teman-teman. Kita sudah dengarkan ya penjelasannya dari Mbak Indah dan Pak Budi. Mungkin teman-teman kalau sudah ada pertanyaan kah di kolom chat, Kak Yuli boleh dibacakan, ada pertanyaan? Di kolom chat sudah ada?
Iya. Boleh tolong dibantu tuh di mute dulu. Ya. Sudah adakah pertanyaan Kak Yuli di kolom chat? Ya, kalau belum ada mungkin saya deh coba mau tanya dulu nih sama Mbak Indah. Mbak Indah, Ya, ya. kalau misalkan nih kan kliennya Mitra Netra ada anak-anak sampai dewasa ya. Di situ di buku-bukunya juga ada buku SD, LB gitu ya. Berarti kan masih anak-anak tunanetra nih. Nah, kalau mereka mungkin belum punya gadget sendiri atau mungkin belum lancar pakai komputer bicara gitu. Itu mereka gimana bisa pinjem buku di pustaka digital gini? Apa bisa orang tuanya jadi anggota atau gimana tuh Mbak Indah? Jadi yang menjadi anggotanya di Pustaka Mitra Netra adalah kan tadi persyaratan utama harus penyandang tunanetra. Nah, kalau calon anggotanya ini tuh masih yang SD, masih belum bisa menggunakan gadget, yang mendaftar tetap anaknya, tapi nanti dibantu mengisikannya itu di pendaftarannya oleh orang tuanya. Tapi tetap datanya itu adalah data anak gitu. Karena tadi kan Mas Budi juga sudah jelaskan gitu kan, ada kategori buku yang hanya bisa diakses oleh anak-anak saja, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mendaftar orang tuanya ketika memasukkan tanggal lahir, berarti kan bisa mengakses buku-buku yang dewasa, padahal yang menikmati adalah anaknya yang masih SD gitu kan. Jadi data yang diisi adalah data anaknya. Nanti orang tuanya membantu untuk mendaftarkan di link Pustaka Mitra Netra. Seperti itu, Mbak Dani. Oke, terima kasih Mbak Ada Indah. yang sudah raise hand nih, Oke, silakan. Ada yang raise hand. Siapa namanya? Rizky Muhammad Yusuf. Silakan Rizky, boleh di unmute. Silakan pertanyaannya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin bertanya kakak-kakak. Ya, silakan. Mengenai penggunaan buku dalam perpustakaan digital Mitra Netra ini. Ketika kita sudah mendownload buku di websitenya tersebut, maka buku itu bisa kita lihat di mana? Apakah langsung menggunakan aplikasi khusus atau bisa kita lihat di Google Play? Iya. Oke. Hilang suaranya. Ya, mungkin intinya itu ya. pertanyaannya. Oke, silakan. Sudah nangkep inti pertanyaannya. Silakan Pak Budi mungkin tuh ya. Iya, nanti Mas Budi yang menjawab. Iya, sebenarnya buku-buku itu bisa diakses melalui browser, baik di komputer maupun smartphone. Di browser, jadi teman-teman diketikkan alamat pustaka.mitranetra.or.id, kemudian pilih link pustaka. Nah, itu buku-buku terbaru ada di situ yang sudah diupload di website tersebut. Nah, saat ini kami belum mempunyai aplikasi yang di Android atau di iPhone. Nanti harapannya sedang kami kembangkan. Harapannya nanti kalau sudah selesai dia akan sosialisasikan kepada teman-teman supaya ini untuk mempermudah. Jadi teman-teman tanpa harus membuka browser dulu, mengetikkan alamat. Jadi nantinya cukup memilih ikon Pustaka Mitra Netra, langsung di situ dihadapkan daftar-daftar buku yang siap di-download kalau sudah login. Mungkin itu Mbak Indah mau menambahkan? Ya, silakan Mbak Indah. Ya sudah cukup jelas ya Mas Budi tadi kan secara teknis ya. Ya. Nah, ini Mas Legito nih ada Mas Legito silakan. nih ada Mas Legito. Ya, silakan Mas Legito. Present ya, tanya langsung ya, silakan. Iya. Mas Legito Banyuwangi. Bisa di-unmute? Bisa di-unmute, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Budi. Siang. Halo. Lanjut Pak. Lanjut. Ya, silakan lanjut pertanyaannya. Ini
saya dulu ketika waktu itu kita pernah ketemu di Pak Denepop di Malang dulu di Brawijaya. Ini kan yang saya tanyakan ini, saya boleh minta aplikasi Adobe Digital Edition di Mitra Netra enggak? Masalahnya dulu saya diberi teman-teman Mitra Netra ya, itu apa itu namanya? Itu bisa membaca per bab ya. Bisa membaca per bab 1, bab 2 atau judul-judulnya. Nah, karena ada kerusakan di laptop saya, aplikasinya hilang semua, terus saya download sendiri di lain situs. Dan ternyata itu menu itu enggak ada. Bisa direkomendasikan untuk download yang menunya lengkap gitu ya. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Iya. Adobe Digital Edition sebetulnya ini aplikasinya cukup berat. Kalau di komputer terkadang kalau speknya rendah itu berat diaksesnya. Memang disarankan dan Adobe Digital Edition itu tidak ada updatean terbaru, jadi sudah tidak dikembangkan lagi oleh developernya. Nah, disarankan kami menggunakan EPUB File Reader kalau yang ringan aplikasinya. EPUB File Reader ini kecil aplikasinya, mudah diakses dan untuk di komputer ya Pak Budi. Untuk di komputer ya. Ya, untuk di komputer bisa dinavigasi per bab. Kemudian bisa menggunakan Thorium Reader. Nah, Thorium Reader ini juga mudah diakses, bisa navigasi per bab, kemudian membaca footnote. Nanti kedepannya Thorium Reader ini bisa mengakses DODP juga, buku-buku format DAISY. Kalau misalnya nanti aplikasinya sudah selesai, selain menggunakan menggunakan Android, bisa juga melalui Thorium Reader. Itu akan lebih mudah. Thorium Reader linknya bisa diakses melalui web Pustaka Mitra Netra di menu tentang. Mudah-mudahan membantu. Nah, jika nanti ada pertanyaan, kalau ada kesulitan silakan email di yayasanmitranetra@gmail.com. Terima kasih. Iya, silakan masih ada lagi. Ya, silakan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang buat semuanya. Saya Adi. Kalau di akun saya di Pustaka Mitra Netra pakai nama Adi Raja Kopi. Ya, silakan. Ya, gini, saya ada pertanyaan dan usulan. Ada pertanyaan dan usulan Mas Budi. Untuk usulannya di Mitra Netra mungkin suatu saat bisa diagendakan untuk diadakan ini bedah buku dengan pengarangnya, enggak tahu nanti siapa gitu, supaya juga bisa mendekatkan kita secara emosional dengan pengarangnya seperti itu. Terus pertanyaan Pak Budi, saya sudah mengikuti tutorial yang ada di YouTube itu. Saya sudah mengikuti tutorial di YouTube itu tentang penggunaan pembaca layar ya untuk EPUB. Cuma masalahnya di saya itu untuk yang tulisan Arab itu vokalisernya nggak bunyi, Pak. Jadi walaupun sudah saya install 3 bahasa, tetap kalau yang Inggris bunyi. Cuman kalau yang Arab itu selalu nggak bunyi gitu. Mohon solusinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komputer atau di smartphone, Mas? Di Android di smartphone, Pak Budi. Oh, smartphone. Di Android, ya. Ya, kalau untuk Android, sekarang di Google Text to Speech sudah ada bahasa Arab. Sebelumnya belum ada bahasa Arab ya. Nah, baru-baru ini sudah ada bahasa Arab. Kalau dulu kita menggunakan Smart Voice ya untuk mengakses multi language Arab, Inggris. Nah, saat ini sudah ada Google Text to Speech. Jadi Mas bisa update Google TTS-nya di Play Store, Google Text to Speech namanya. Setelah diupdate, kadang kalau tidak terupdate Google TTS-nya itu tidak akan jalan juga. Jadi pastikan ke Play Store, ketik Google Text to Speech, kemudian kalau ada updatean diupdate. Nah, setelah diupdate, masuk ke Google Text to Speech atau ke Talkback, kemudian pilih aksesibilitas, nanti di voice settingnya itu diaktifkan voice Arabnya situ. Nanti kalau sudah aktif di download,
secara otomatis itu akan mendetek language kalau misalnya ada teks bahasa Arab. Nah, untuk di Android disarankan menggunakan Lithium. Dia sudah support multi language. Kalau ada bahasa Arab, bahasa Inggris, otomatis suaranya akan berubah bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, kendala ini sering sekali terjadi di teman-teman lainnya. Nah, ternyata memang yang pengalaman kami yang ketika dicobakan di klien-klien kami di Mitra Netra, ternyata Google Text to Speech-nya belum terupdate. Nah, itu mungkin untuk di iPhone itu ada iBooks ya. Kalau pengguna iBooks untuk multi language terkadang ada masalah pada bagian-bagian tertentu dia tidak bisa membacakan. Nah, jika untuk multi language jika tidak bisa menggunakan iBook, bisa menggunakan aplikasi pembaca EPUB lainnya, misalnya EPUB Reader atau Voice Dream. Mungkin itu, semoga bisa membantu. Ya, saya menjawab tadi yang pertanyaan pertama ya, yang untuk usulan bedah buku. Ya, terima kasih atas usulannya ini. Itu bisa nanti kita agendakan untuk kegiatan bedah buku-buku yang sudah ada di Pustaka Mitra Netra. Terima kasih. Ya, Mbak Dani, ini juga sudah ada banyak juga ya pertanyaan di chat ya, di kolom chat. Silakan, gitu kan. boleh sambil dibaca biar teman-teman yang lain tahu pertanyaannya. Iya, ini boleh. Saya jadinya meresume aja ya. Di sini ada yang bertanya gimana sih kalau untuk ada buku-buku yang ingin dibuat menjadi format EPUB atau audio gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada permintaan buku-buku yang ingin didengarkan oleh teman-teman, tapi belum ada nih koleksinya di Pustaka Mitra Netra, itu bisa mengisi di link permintaan, di situ judul bukunya apa, atau kalau teman-teman memang punya hard copy-nya, yang ingin dibuat ke dalam format EPUB atau audio, itu bisa dikirimkan ke Yayasan Mitra Netra. Seperti itu. Nanti ketika mengirimkan buku, tolong ditulis keterangannya, buku ini ingin dibuatnya ke dalam format apa? Apakah ke dalam format EPUB atau ke dalam format audio, seperti itu. Ya, jadi kalau ada permintaan silahkan, kita dengan senang hati gitu kan. Berarti ada biaya kita Mbak bisa Indah untuk minta request buku kira-kira? Selama sudah menjadi member, nah itu tidak ada gitu kan. Tapi syaratnya sudah menjadi member ya. Kalau jadi member dulu teman-teman. Tidak boleh. Oh, gitu. Oke, siap. Nah, terus tadi ada juga nih pertanyaan. Dia sudah mengikuti kursus bahasa Inggris di Yayasan Mitra Netra gitu kan, tapi belum daftar jadi anggota. Ayo daftar nanti, berarti kan kita minta rekomendasinya dari pengajarnya. Pengajarnya Miss Irma kita bilang apakah benar yang bernama A atau yang bernama B ini adalah murid dari kursus bahasa Inggris. Kalau misalnya sudah dikonfirmasi oleh pengajarnya, baru kita approve seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita balik lagi yang ke raise hand ya, Mbak Dani ya. Silakan, ada lagi. Cynthia Cempaka tuh. Silakan Mbak Cynthia. Oke, selamat siang untuk Mas Budi ya pertanyaannya. Aku ada 2 pertanyaan nih Mas. Ini aku kan pakai Android ya, pakai aplikasi EPUB Reader ya. Nah, itu kalau udah lebih dari 5 buku, itu kenapa berat ya, Mas? Jadi, setiap aku mau buka aplikasi itu nggak bisa. Terus untuk pertanyaan yang kedua, aku kan pernah ganti handphone kan, jadi aplikasinya itu dipindah. Nah, itu buku-buku yang lama nggak langsung muncul, itu gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tia. Nah, untuk buku-buku yang sudah di-download ada beberapa kemungkinan. Biasanya yang sering terjadi itu penyebabnya karena RAM-nya atau memorinya. Kan dari kalau smartphone itu ada memori penyimpanan, ada memori untuk RAM aplikasi ya. Nah, biasanya untuk RAM aplikasi ini lebih sedikit, rata-rata ada yang 1 GB, ada yang 2 GB, ada yang 3 GB. Nah, biasanya kalau sudah penuh itu terbatas dia menampung aplikasinya. Kemudian hal lain
banyak penyebabnya. Selain itu bisa jadi ada spam yang menyebabkan terhambat dalam mengakses buku-buku EPUB tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dipindah, misalnya kita sudah download menggunakan handphone yang satu, kemudian ganti handphone menggunakan handphone yang lain, maka tidak otomatis yang sudah di-download tadi nampil di handphone yang baru, karena itu udah masuk ke memori penyimpanan, baik memori internal maupun di memori eksternal. Itu harus di-copy terlebih dahulu yang sudah di-download tadi ke handphone yang baru, itu akan tampil. Mungkin itu. Jadi masuknya ke device ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu terima kasih. Iya. Oke, masih ada lagi yang ada mau lagi tanya? Mas Ini Hendrawi. Hendra ya? Siapa? Hendra Wijaya. Hendra Iya. Wijaya. Oke, silakan Mas Hendra. Boleh unmute. Dari Wildan mungkin deh, Wildan Ramadan. Boleh, silakan. Dan Oke, terima kasih atas. Iya, silakan. Silakan, Wildan. Mana? Mas Wildan. Iya, hilang suaranya Wildan. Halo, Mas Siang. Iya, Halo. Wildan. Ya, selamat siang. Iya, Ya. silakan. Mohon izin dengan Suranto, Pak. Ini saya mau tanya, Pak ya. Ini kan tahun 2017 kan dulu pernah ada pelatihan di Malang. Kita udah daftar. Apakah sekarang harus daftar lagi? Kalau ya email yang didaftarkannya masih aktif, Masih, coba login, coba login Masih aja. aktif. Kemudian passwordnya kan lupa nih misalnya. Iya, Pak. Kemudian Ya. pilih lost ketika Tanya nih, pilih teman-teman. ketika pilih link login, di situ Ya. kan ada pengisian username sama password. Mas di tab lagi ke lost your password. Nah, di link itu di enter, kemudian ketikkan alamat email yang terdaftar itu. Nanti otomatis akan masuk dari email pustaka ke email yang didaftarkan tadi. Kemudian diklik linknya, kemudian ganti passwordnya, itu baru bisa diakses. Satu lagi Pak Budi, itu mengetiknya Ya. itu apakah harus pakai www atau langsung HTTP gitu? Saya masih bingung kadang-kadang. Langsung aja ketikan otomatis kok. Langsung misalnya di browser langsung ketikan pustaka.mitranetra.or.id. Nanti pilih Mitranetra.or.id gitu Pak ya. pustaka.mitranetra.or.id. Oke, makasih Pak Budi. Nanti pilih login. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ini Anastasia, Nana ya. Nana, silakan. Nana. Iya, selamat siang semuanya. Kedengaran ya? Jelas Ya, banget. Kedengaran, Silakan. Ya. Aku mau tanya, itu kan kalau buku audio harus mengakses menggunakan VLC Media Player. Sedangkan kalau aku pakai Windows Media Player, dia nggak mau keputar, harus pakai VLC. Sedangkan VLC itu membutuhkan koneksi internet dan memakan banyak kuota juga sih, lumayan. Nah, itu bagaimana ya? Apakah bisa secara offline untuk mengakses VLC-nya? Terima kasih. Iya, terima kasih, pertanyaannya bagus nih. Jadi buku-buku audio ini formatnya M3U. M3 itu merupakan playlist. Jadi yang di-downloadnya hanya playlistnya aja, bukan bukunya. Karena kalau download bukunya akan besar sekali. Itu sekitar satu bukunya sekitar 200 mega. Kalau di-download kuota bisa habis. Nah, itu makanya di-download playlistnya. Nah, playlistnya ini bisa diputar di Windows Media Player, di VLC Player. Windows Media Player bisa kok buka M3U. Nanti tinggal kalau di komputer tinggal klik kanan atau application, keluar menu tuh open with Windows Media Player. Nanti akan kebuka dan dibacanya akan streaming karena itu yang di-download hanya playlistnya saja. Nah, karena file-filenya ada di server. Nah, itu jadinya. Berarti tetap harus online ya, Pak Budi ya? Iya, harus online. Ya? Iya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Mbak Juwita, selanjutnya Mbak Juwita. Mbak Juwita silakan. Nanya juga ya Kak Juwita ya. Ini nih yang sering banyak masukin buku-buku ini ke dalam lemari bukunya pindah ke Mitra Netra ini. Iya. Tapi bagus-bagus koleksinya. Ya silakan Mbak Ju. Mbak Indah sama Pak Budi, aku mau tanya dong. Kan aku tuh beberapa kali download di Pustaka Digital Mitra Netra nih bukunya. Nah, aku tuh kan beragam ya, maksudnya suka bukunya tuh beragam gitu jenisnya. Mulai dari buku anak-anak sampai buku non-fiksi gitu. Nah,
aku tuh pernah download buku, bukunya tuh di situ kategorinya anak-anak gitu. Terus pas aku download itu bilangnya kategorinya tidak sesuai umur. Nah kan tadi kan Pak Budi kan bilang kalau kamu belum cukup umur, Mbak Juwita. Sudah tadi kan Pak melewati Budi, fase anak-anak. iya karena sudah kan tadi Pak Budi bilangnya kan ada kita mencantumkan apa tuh namanya tanggal lahir untuk menyesuaikan buku-buku yang memang kita nggak boleh baca gitu misalkan kayak gitu. Nah, mungkin kalau anak-anak belum 17 tahun nggak boleh baca buku dewasa gitu kan. Tapi ini udah dewasa nggak boleh baca buku anak-anak kah gitu. Gitu mungkin bisa dijawab Mbak Indah atau Pak Budi. Terima kasih. Nah, gimana Mas Silakan, Budi? itu Pak Budi mungkin ya. Iya, karena itu teknis ya gitu kan. Memang kalau di kami di bagian produksi ketika kita membuat buku IPAP itu pada kategori kita harus menuliskan ini untuk apakah untuk anak-anak saja atau bisa untuk semua umur atau apakah buku ini untuk semua umur ataukah buku ini hanya bisa dinikmati oleh remaja dan dewasa, anak-anak tidak bisa, atau hanya dewasa saja. Jadi si pembuat IPAP-nya ini harus mengetahui isi bukunya. Kadang dari judul tuh suka mengecoh ya. Ya. Judulnya itu nggak ketahuan. Iya, judulnya itu misalnya kayak cerita anak, tahu-taunya pas kita baca dalamnya, loh ini cocoknya malah dewasa kayak gitu. Itu jadinya yang memang penting sekali kategori seperti itu. Nah, kalau misalnya kasusnya Mbak Juwita nih udah dewasa justru nggak bisa mengakses ya udah buku anak-anak, itu Mas Budi nanti Gimana, bisa jawab Pak ya Budi? Mas Budi ya. Ya, secara sistem di website Pustaka Mitra Netra itu untuk kategori anak dibatasi untuk umur usia 1 sampai 12 tahun. Kemudian remaja sampai berapa saya lupa, sekitar sampai 18. 16 ya, 16 atau berapa? 17. 18. Ya, Assalamualaikum. Ya, itu. Nah, untuk usia dewasa baru di atas itu. Nah, mungkin kenapa yang kasus Mbak Juwita, kenapa dewasa tidak bisa mengakses ini ketika menginput buku yang diupload itu melihat judulnya kayak konten dewasa menginputnya salah mungkin sepertinya. Atau gimana? Untuk kasusnya buku apa supaya kami bisa dicek, Mbak? Waktu itu sih sebenarnya kalau nggak salah itu Laura Ingalls Wilder, mungkin Mbak Indah tahu ya. Iya. Gitu. Iya, bukunya Laura Ingalls Wilder. Itu kebetulan aku juga yang masukin sih sebenarnya. Laura. Nanti kami cek ya, kami catat. Atau kemungkinan input tanggal lahir Mbak Juwita masih anak-anak, itu salah input atau gimana? Nah, ini berkaitan sama pertanyaannya Juwita nih, Pak Budi. Kan batasan umur itu dari ketika teman-teman tuh daftar dan maksudnya ada tanggal lahirnya ya. Tapi kan tanggal lahir umur kan bertambah nih, Pak Budi. Kalau dia sudah masuk usia dewasa, apa dia harus gimana? Otomatis dari dari sistem berarti ya. Berarti udah nggak usah update lagi ke pustaka digital, nggak usah ya. Misalnya masih anak-anak, ketika remaja otomatis remaja bisa akses. Oke. Berarti udah otomatis dari sistemnya. Oke, cukup jelas, Cu. Ada lagi mau ditanyain? Ya, berarti nanti kalau misalkan ada buku-buku yang memang aku nggak bisa akses, sementara itu buku anak-anak, berarti aku bisa email aja kali ya, Pak Budi? Bisa. Seharusnya bisa. Tadi kalau masalah kemungkinan ada salah input ketika daftar, tanggal lahir, tahun lahirnya, atau nanti kami cek ya, Mbak. Iya, bisa di email. Bisa nanti. Ya, siap Pak Budi. Ya kalau misalnya ada kasus-kasus teman-teman yang lain nih, kok nggak bisa mengakses atau bagaimana, nah itu bisa nanti mengirim email ya. Nah, Juwita juga nanti bukunya judulnya apa gitu kan, itu tidak bisa diakses. Jadi kami bisa ngeceknya itu lebih mudah dengan judul buku tersebut. Kesalahannya ini apakah pada saat penginputan kategori atau bagaimana, itu bisa kami langsung perbaiki seperti itu. Justru terima kasih, ini ada masukan-masukan seperti ini dari teman-teman semua. Iya, bagus. Oke, Ju ya. Lanjut. Ada lagi tadi teman-teman? Saya. Ini ada Ahmad Fadilah. Saya. Yang Raisen sudah ada Ahmad Fadilah. Ya, silakan Ahmad Fadilah. Selamat siang semua.
Iya. Iya, langsung pertanyaannya. Apakah dengar suara saya? Silakan. Jelas, Terdengar jelas. jelas? Jelas, jelas. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, untuk menjadi anggota Pustaka Mitra Netra kan harus syarat utamanya kan harus tunanetra. Iya. Melampirkan surat keterangan ketunanetraan yang dibuat dari Pertuni misalnya kan. Nah, apakah surat keterangan disabilitas yang dibuat dari kelurahan setempat, apakah bisa begitu? Terima kasih. Bisa, saya kira bisa. Yang itu kelurahan kan udah instansi yang berwenang ya. Iya, itu bisa juga surat keterangan disabilitas netra gitu ya. Itu bisa untuk nanti dilampirkan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya ada dari Wildan Ramadan tadi sudah Ya, saya. tersambung terus hilang suaranya. Ya, sorry tadi koneksinya gitu. Iya. Iya. Silakan Wildan. Terima kasih atas waktunya. Ini tadi sempat disinggung tentang itu ya, mau dibuat aplikasi versi mobile-nya. Nah, itu apakah nanti buku-buku yang diupload di situ juga bisa dibaca di situ juga tanpa harus di-download dan disimpan ke device? Soalnya kalau menurut saya sih ini ya lebih misalnya aplikasi itu juga bisa untuk membaca EPUB-nya gitu, di mana nanti kan ini juga bisa lebih meminimalisir tingkat ibaratnya sharing gitulah bagi teman-teman mungkin yang bagi-bagi kurang bukunya tahu ya, lewat. udah download terus Iya, dibagi-bagi sama yang lain gitu ya. Iya. Nanti kan kata Soalnya Mbaknya aku nggak boleh sempat ya. Iya, jadi bisa sempat tahu dibaca ada di online. grup. Iya, Mas Wildan, pertanyaan online bagus sih, mungkin offline di-download di aplikasinya itu tapi dibaca di situ. Kayak ini, kalau teman-teman tahu mungkin aplikasi Ipusnas ya. Ipusnas itu kan ada tuh yang di smartphone. Nah, mungkin bisa dibuat model seperti itu. Tapi kalau Ipusnas sayangnya nggak ini Nggak akses sama aksesibel, talkback. ya. Nggak aksesibel ya. Iya, sayangnya terima kasih itu. Mas Wildan, terima kasih. Iya. Ya mungkin Terima kasih gitu. Nah, rencananya untuk aplikasi yang di Android maupun di iPhone itu ada pilihan dari teman-teman ketika pilih download itu dibaca secara online atau download. Jadi kenapa ada pilihan itu? Ketika tidak terbiasa dengan pembaca reader aplikasi Meta bisa juga menggunakan aplikasi pihak ketiga lainnya. Nah, tentu saja nanti bisa diakses langsung dibaca di aplikasi itu. Jadi ketika pilih buku, kemudian ada buku yang ingin dibaca, ketika ada link download itu bisa ada opsi download atau opsi baca di situ, baca online. Begitu juga untuk buku audio, harapannya bisa diakses melalui aplikasi itu, jadi lebih mudah diaksesnya. Ya, cukup jelas ya, Wildan ya. Oke, ini sudah jam 11 lewat 23 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Nih, Siapa? ada yang raisen, Salma silakan. Rahmasari. Silakan. Udah 2 orang ya, Mbak Indah ya? Di unmute dulu, Mbak Salma, di unmute. Silakan, 2 orang lagi deh ini ya, ini terakhir. Sebelumnya, mohon maaf, izin bertanya, mungkin ya, silakan. Apakah ini udah ditanyakan sama orang lain atau belum, tapi karena saya datangnya terlambat. Ini berkaitan dengan buku audio, jadi ketika di HP itu, kan kalau filenya berformat EPUB itu ketika di-download now itu dia tersimpan ke penyimpanan internal gitu, ke folder download. Sementara kalau buku audio ketika kita klik download now itu dia seperti masuk ke link berikutnya dan ada dialog play, terus yang bisa diklik sama yang bisa diakses sama Google Chrome itu hanya play, yang lain itu ada bacaan misalnya slider 0%. Iya, itu keluar baru ya. Dinonaktifkan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mendownload buku berformat audio di Mitra Netra dengan menggunakan HP dan itu tersimpan ke penyimpanan internal. Terima kasih. Iya, terima kasih Salma. Ya, sebenarnya tadi udah disampaikan ya, tapi bagus pertanyaannya.
Nah, untuk khusus buku-buku audio, formatnya kan M3U ya, formatnya M3U. Terutama bagi pengguna smartphone, ketika di tab download now itu kalau EPUB itu langsung terdownload. Nah, untuk buku-buku M3U ini kalau di tab dia langsung keluar itu atau langsung di play di situ. Nah, jika ingin di-download harus double tap. Double tap tahan, double tapnya harus tahan. Kalau double tap biasa kan langsung download ya. Double tap tahan, nanti keluar kontak menu. Keluar menu, kemudian pilih download link. Nah, itu pilih download link, maka akan otomatis terdownload. Jadi ketika kursor pada download now, tap 2 kali, tahan, jangan dilepas sampai keluar menu, kemudian lepas, jika sudah keluar menu, baru di slide pilih download link. Nah, itu solusinya. Ya. Baru setelah ke-download bisa dibaca menggunakan VLC player, nanti pilih folder unduhan. Nah, ini Iya. Baik. Oke. Tadi siapa? Salma, cukup jelas ya, Salma ya, nanti bisa dicoba dulu. Tadi siapa yang satu lagi? Udah Reskin? Sudah ya, sudah semua ya teman-teman. Oke, sudah menjelang 11:30 nih teman-teman. Jadi mungkin itu yang sesi kita di kesempatan kali ini nih teman-teman. Sebelum saya menutup acara hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Arya selaku Kabag Humas Yayasan Mitra Netra untuk acara hari ini. Silakan Bu Arya. Ya, baik. Terima kasih, Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Tadi pertanyaannya banyak sekali, antusias mengikuti bincang daring pagi menjelang siang hari ini. Sekalian nunggu buka puasa ya. Para peserta, tadi saya mendengar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis. Sepertinya tidak bisa cukup diselesaikan di sesi kali ini. Nah, jika memang masih membutuhkan, nanti bulan depan insya Allah tanggal 22 Mei, Mitra Netra akan mengadakan sesi khusus untuk yang teknis. Jadi nanti Pak Budi akan memberikan penjelasan sekaligus langsung mencoba gitu ya, kalian juga langsung pegang gadget kalian masing-masing, mungkin yang pakai laptop, mungkin yang pakai smartphone, langsung praktek atau mempraktekkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Budi. Nanti akan ada pengumuman di website Mitra Netra dan media sosial, Facebook, atau Instagram bagi yang bisa mengakses Instagram. Silahkan diikuti, mendaftar dulu untuk mengikuti pelatihan tanggal 22 Mei setelah Idul Fitri. Sekalian kita silaturahmi ya pasca Idul Fitri, ketemuan di secara virtual. Seperti ini lagi para penyuka literasi. Nah, jangan lupa juga untuk yang tanggal 22 tersebut bagi teman-teman kalian yang belum bisa atau belum ada kesempatan mengikuti acara pada pagi menjelang siang hari ini, bisa diajak karena setiap kali Mitra Netra mengadakan kegiatan bincang daring, itu kapasitas ruang yang Mitra Netra sediakan untuk 300 orang. Jadi kalian boleh mengajak teman-teman satu sekolah yang belum tergabung di Pustaka Mitra Netra, atau teman kampus, atau teman nongkrong yang tunanetra. Jadi nanti bisa nongkrong-nongkrong sambil belajar mengakses Pustaka Mitra Netra. Para peserta sekalian, menjadi salah satu komitmen kuat Mitra Netra untuk terus menyediakan buku-buku yang aksesibel untuk tunanetra. Mitra Netra menyadari energi Mitra Netra memang tidak sebesar dan tidak sepesat pertambahan buku yang ada di pasar. Pertambahan buku setiap tahun itu kalau menurut IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, itu minimal 15.000 judul per tahun. Sementara kapasitas produksi buku IPA Mitra Netra 1 tahun kurang lebih 400 judul. Kalau buku audio itu kurang lebih 150
judul per tahun, lebih sedikit ya buku audio. Namun meskipun energi Mitra Netra belum sebesar pertambahan buku yang ada di pasar, tapi setidaknya apa yang Mitra Netra lakukan ini bisa memperkecil gap ketersediaan buku-buku yang aksesibel untuk tunanetra di Indonesia. Dan untuk itu tentu Mitra Netra membutuhkan dukungan kalian semua. Seperti tadi Mbak Indah sudah sampaikan, kalian boleh mengusulkan buku yang ingin dibaca dengan mengirimkan hard copy buku tersebut ke kantor Yayasan Mitra Netra, bisa diakses di website alamatnya, dengan memberikan penjelasan buku tersebut diharapkan diproses menjadi apa, EPUB atau audio atau keduanya. Nah, tadi kalau tidak salah di kolom chat juga ada pertanyaan permintaan untuk semua buku EPUB dibuat dalam versi audio. Mitra Netra akan berusaha memenuhi permintaan itu. Namun sekali lagi, mengapa jumlah kapasitas produksi buku audio lebih sedikit? Karena memang untuk membuat buku audio butuh waktu lebih lama. Kalau buku EPUB itu buku hard copy, di-scan, dan kapasitas scanner Mitra Netra sudah 2 detik per halaman, sangat cepat, kemudian diproses, distrukturkan. Sementara kalau buku audio harus dibaca oleh manusia, dan kalau pas pembacanya lagi serak misalnya berarti harus break dulu dan lain-lain, sehingga butuh waktu lebih lama. Itu sebabnya kecepatan proses produksi buku audio tidak secepat buku EPUB. Kalau buku EPUB bisa 400 judul buku per tahun, sementara kalau buku audio sampai saat ini maksimal 150 kurang lebih. Jadi tolong dimaklumi jika kapasitas Mitra Netra masih sangat terbatas, dan dengan pandemi ini peran volunteer juga sangat terbatas. Volunteer tidak bisa hadir di kantor Mitra Netra yang biasa membacakan buku, dan volunteer yang memiliki fasilitas sendiri juga jumlahnya tentu tidak banyak. Nah, sekali lagi Mitra Netra sangat senang karena peserta sangat antusias berdiskusi, bertanya, dan perlu juga diketahui tadi ada pertanyaan, buku-buku di Mitra Netra memang diproduksi khusus untuk tunanetra, tidak untuk ragam disabilitas lain. Karena memang Mitra Netra adalah penyedia layanan untuk tunanetra. Namun demikian, jika ada request khusus dan itu atas rekomendasi profesional, misalnya autistik yang membutuhkan akses ke buku audio misalnya, dengan rujukan dari seorang profesional, Mitra Netra bisa mengizinkan. Tapi pada prinsipnya buku yang diproduksi oleh Yayasan Mitra Netra hanya untuk para tunanetra, karena izin dari Mitra Netra demikian ya, dan semua yang Mitra Netra lakukan ini benar-benar comply dengan Undang-Undang Hak Cipta dan aturan turunannya. Nah, saya ingin juga pesankan, garis bawahi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah, bahwa tolong jangan mengcopy buku yang kalian unduh dari pustaka Mitra Netra dan dibagikan kepada teman-teman lain. Jika ada teman-teman lain yang berkeinginan membaca buku-buku di koleksi Mitra Netra dan belum menjadi anggota pustaka Mitra Netra, silahkan teman tersebut diajak. Itu adalah cara yang terbaik, yang legal. Karena jika kalian mengcopy, itu berarti kalian sudah melanggar hak cipta, melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Dan jika itu nanti ketahuan, resikonya ada pada diri kalian, bukan pada Mitra Netra gitu. Karena Mitra Netra sudah dengan aturan yang ketat supaya comply dengan Undang-Undang Hak Cipta berserta aturan turunannya, maka Mitra Netra juga mengharapkan kerjasama semua tunanetra, pengguna pustaka Mitra Netra juga menjadi pengguna yang baik, yang tertib sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi sekali lagi, insya Allah nanti pada tanggal 22 Mei, pasca Idul Fitri, kita akan mengadakan sesi yang lebih teknis. Nanti Pak Budi akan langsung praktek. Kalau pagi ini kan Pak Budi hanya presentasi, tapi nanti di tanggal 22, insya Allah Pak Budi akan praktek. Kalian bisa mendengarkan suara-suara
voice overnya, screen readernya ketika mengikuti langkah-langkah tersebut sehingga bisa lebih jelas ya. Kalau pagi ini kan masih dalam bentuk instruksi yang sifatnya lisan. Jadi catat tanggalnya 22 itu hari Sabtu, nanti kita akan mulai di jam yang sama seperti tadi pukul 10 sampai kurang lebih pukul 12 karena mungkin nanti akan ada lebih banyak pertanyaan. Karena itu sesi yang lebih teknis dan kalian silahkan mengajak teman-teman yang pagi ini belum ikut, nanti di tanggal 22 diajak supaya semuanya bisa bergabung menjadi anggota Pustaka Mitra Netra. Nanti pengumuman acara tanggal 22 akan disampaikan melalui Facebook dan website Mitra Netra. Kalian tetap harus mendaftar seperti pagi ini. Sekali lagi atas nama Mitra Netra saya menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi kalian semua. Layanan perpustakaan Mitra Netra membangun komunitas tunanetra yang gemar membaca dan belajar. Karena dengan membaca dan belajar kita akan terus tumbuh. Tapi kalau kita berhenti membaca dan belajar, kita tidak akan tumbuh. Mari kita memilih menjadi manusia yang terus tumbuh sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Dani, terima kasih Mbak Indah, terima kasih Kak Budi atas presentasinya pagi ini. Semoga bisa berguna dan dinikmati oleh semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.